kurang lebih seperti inilah. Tapi ini videonya saya buat video singkat saja ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang petang kepada sahabat-sahabat petani seluruh Nusantara. Nah, di sini kita separuh ladang kita sudah siap dicangkol ataupun diolah pertama ya. Sudah siap digemburkan separuh lahan kita yang notabene ini untuk lahan pertanaman cabai merah keriting ya. Nah, dan di sini tahap pekerjaan kita selanjutnya yaitu pembuatan geludan ataupun bedengan. Tetapi kita tidak menggunakan pola teresan ya, karena ini mereng ke bawah. Seharusnya kan kalau pola teresan ke sana dibuat bedengannya ataupun geludannya. Tetapi kita mengikuti kontur tanah kita, kontur lokasi kebun kita ya. Kenapa? Karena di sini kita menggunakan mulsa ya, mulsa. Maka dari itu walaupun kita mengikuti konturnya nanti ke sana ke bawah, kemungkinan untuk tergerusnya tanah agak sedikit ya, karena kita menggunakan mulsa. Kenapa harus mengikuti kontur tanah, tidak menggunakan pola teresan pembuatan bedengannya? Karena gini, kalau kita membuat pola teresan, lahan kita tidak semuanya sesuai alur ya. Karena contoh di sini, ini kan ini mereng, padahal itu datar ya, di bawahnya juga datar. Maka di sini nanti ada kesulitan kita untuk membuat geludan ataupun bedengan seperti itu lagi. Makanya kita ambil pola mengikuti sesuai kontur lahan kita ya, untuk mengikuti arah ke bawah. Dan untuk pembuatan bedengannya mungkin agak mudah ya, agak lebih mudah karena kita bisa tepat mengikuti jalur dari batang karet yang sudah ditumbang ini. Dan penyesuaian akarnya pun nanti akar-akar yang besar di tanaman karet yang sudah ditumbang ini agak lebih terjangkau ya di sini. Makanya kita mencoba membuat bedengannya mengikuti alur ataupun searah ke bawah sana. Oke, ikuti terus perkembangan lahan kami ini, dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar channel kami ini bisa berkembang. Karena tujuan channel ini ialah membagi ilmu di bidang tanaman sayuran ataupun usaha tani ya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, di sini kita mau mencoba berbagi tentang cara pembuatan bedengan ya ataupun geludan. Nah, setelah lahan kita selesai digemburkan ataupun dicangkul, baik yang mencangkul ataupun di traktor. Jadi kalau kita sudah membuat arah bedengan kita seperti apa, jalurnya sudah ditetapkan, maka tibalah kita saatnya pembuatan bedengan ya. Nah, jika kita mempunyai tali yang cukup, bisa kita buat tali memanjang 2 ya untuk ukuran satu bedengan. Nah, tetapi kita di sini mempunyai hanya satu tali. Dan pertama pancang dibuat menggunakan tali ini. Setelah dapat ukurannya ke bawah sana, setelah kita membuat pancang tali ini, terus kita lakukan pencangkolan untuk pembuatan paret. Pertama ya, tanah yang sebelah luar dari tali ini kita cangkol dan kita angkat ke calon bedengan kita. Nanti yang di sini terbentuk sebagai paret ataupun drainasenya untuk saluran air nanti, biar tidak mengandung di sini mengendap, makanya kita buat drainase ataupun saluran air. Tanah yang di drainase ini kita angkat ke calon bedengan kita ataupun geludan kita. Untuk apa?
nanti tanah yang di sini diangkat di sini, nanti dapat kita lah, karena syarat bedengan itu biasanya lebarnya untuk lebar bedengan 1 meter ataupun 1,20 meter. Memang bervariasi sih. Untuk cabai sendiri, untuk tanaman cabai merah keriting biasanya antara 80 cm sampai 120 cm ya. Nah, untuk ketinggian bedengan tersendiri yaitu 30 cm. Makanya nanti untuk mendapatkan yang 30 cm itu kita angkat dari tanah yang dari calon drainase ini ke calon bedengan kita ini. Nah, ayo ikuti terus biar saya tunjukkan proses pembuatan bedengannya. Nah, kurang lebih seperti inilah. Tapi ini videonya saya buat video singkat saja ya. Kurang lebih seperti inilah cara pembuatan geludan ataupun bedengan untuk pertanaman, baik itu cabai merah keriting, baik tanaman kacang panjang, baik apa yang kita lakukan menggunakan bedengan ya. Nah, di sini kan sudah mulai nampak bentuknya kan. Nah, di sini paretnya ataupun drainasenya sudah mulai terbentuk, dan bedengannya pun atau geludannya sudah mulai, ini kan ini berarti masih 15 cm. Nanti masih kita lebih dalamkan lagi paretnya untuk kita naikkan ke sini, makanya nanti dapat 30 cm ketinggiannya, dan drainasenya pun kedalamannya nanti sekitar 30 cm lah ke bawah ya kan. Nah, untuk video ataupun penjelasan tentang cara pembuatan bedengan ataupun geludan mungkin seperti inilah. Kalau kita nanti lakukan memanjang ke bawah, sebelah sini juga sebelah samping kita buat seperti paret ini, maka arah bedengan ataupun bentuk bedengan atau geludan nanti sudah bisa nampak ya. Nah, disinilah faktor utama pengolahan lahan awalnya.
karena memang 2 kali kerja sih. Kita olah, pertama kita olah, baru kita buat lagi geludan. Tetapi manfaat pengolahan lahan pertama itu di sini kan kita lebih mudah pembuatan geludannya. Tapi kalau kita tidak, tanpa mengolah lahan ini, kita lebih sulit lagi untuk membuat paret ataupun menggemburkan ini lagi. Berarti kan walaupun sekali kerja tapi terbentuk bedengan, tapi kan agak kesulitan kita ada. Tetapi ini 2 kali kerja memang. Pengolahan lahan pertama dan untuk pembuatan bedengannya sudah. Dan ini tanah yang sudah diolah sangat gembur sekali. Jadi untuk pekerjaan akar tanaman nanti lebih mudah untuk menyerap dan berkembang ya. Makanya keuntungannya lebih banyak untuk pembuatan geludan itu diolah pertama tanahnya baru buat geludannya, daripada langsung sekalian mengolah langsung membuat bedengannya. Menurut saya begitu. Tetapi menurut teman-teman, jika pernah pengalaman tidak seperti ini, nah silahkan berbagi sama saya agar saya juga bisa lebih mengerti apa yang teman-teman lakukan. Tetapi yang saya lakukan, saya cuma coba berbagi ke teman-teman. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat bagi kita semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani muda, jayalah petani Indonesia, sukses kita semua. Oke, amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa tekan tombol like, share dan subscribe agar channel kami ini bisa berkembang, karena tujuan kami hanya untuk berbagi pengalaman tentang budidaya tanaman-tanaman muda ataupun semusim, agar kita lebih saling memahami.